Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita untuk kembali kita melanjutkan majelis kita, yaitu majelis dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Majelis di dalam kita membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Majelis yang di sana kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah kepada kita semuanya, yaitu majelis yang kita mempelajari tentang dasar-dasar agama Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada kita semuanya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala meridhai segala amal yang kita lakukan. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan pertama yang lalu. Dan kita sekarang ada di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama telah kita jelaskan tentang 3 dasar, 3 pondasi yang harus dikuasai, harus dimiliki oleh seorang muslim, yang kita ambil dari kitab Al-Usul As-Salasah karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, atau yang dikenal dengan Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi hafizahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala. Beliau membuat sebuah kitab kecil, Al-Usul Salasah ini, yang sudah kita jelaskan kemarin tentang pentingnya bagi kita semuanya untuk mengetahuinya. Dan pada pertemuan yang pertama lalu sudah kita jelaskan tentang, yaitu 4 perkara yang wajib untuk kita memiliki ilmunya, yaitu yang pertama tentang ilmu, yang kedua adalah tentang amal, yang ketiga dakwah, dan yang keempat adalah dengan sabar. Nah, demikian juga dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Asr, dan kemudian penegasan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya sekiranya Allah menurunkan hanya surat ini sebagai hujah, maka itu sudah cukup untuk kemaslahatan hidup manusia. Dan tentang pentingnya ilmu sendiri, Al-Imam Al-Bukhari juga telah menyatakan dalam kitab sahih beliau dengan memuat sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Beliau melanjutkan di dalam kitabnya yang kecil ini, yaitu kitab Al-Usul As-Salasah. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah atau ilmuilah, rahimakallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Sekali lagi beliau menegaskan seperti ini dengan kata perintah i'lam, menunjukkan bahwasanya ini adalah perkara yang penting, yang kita memang harus memiliki ilmu tentang hal ini. Rahimakallah, kembali beliau mendoakan kepada kita para pembaca agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita semuanya berharap untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sulit untuk meraih kebahagiaan di dalam hidup kita ini. Bahkan kebanyakan dari kita akan mengikuti jalannya setan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walaula fadlullahi wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Sekiranya bukan karena karunia Allah dan juga bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian itu akan mengikuti jalannya setan, kecuali yang sedikit saja. Maka untuk itu sekali lagi bahwasanya rahmat itu sangat kita butuhkan dalam hidup kita di dunia ini, terlebih lagi nanti di akhirat. Baik. Jadi beliau mendoakan kita untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia ini dan tentunya kebahagiaan yang abadi nanti di akhirat kelak. Baik. Apa yang harus kita ketahui dalam masalah kali ini, yaitu beliau mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki wa muslimatin, dan muslim perempuan. Wajib. Apa yang wajib ini?
yakni yang wajib adalah ta'allumu hadhil masailis salasah. Wajib bagi mereka muslim laki-laki ataupun muslim perempuan untuk apa? Ta'allum, untuk belajar. Belajar apa? Belajar hadhil masail as-salas, yaitu perkara yang 3 ini. Apa perkara 3 itu? Akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Selain kita belajar dan juga menjadi kewajiban pula apa? Wal amalu bihin, dan wajib pula bagi kita untuk mengamalkan dengan ketiga perkara ini. Baik, nah, apa ketiga perkara tersebut yang wajib kita ilmui dan wajib kita amalkan? Maka yang pertama beliau mengatakan annallaha khalaqana, bahwasanya Allah dialah zat satu-satunya yang menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukuna hamala. Walam yatrukna hamala. Dan Allah ketika sudah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita, Allah kemudian tidak meninggalkan kita dalam kesia-siaan. Tidak membiarkan kita terlantar. Tapi Allah kemudian mengurus kita. Memperhatikan kehidupan kita, memperhatikan bagaimana kebahagiaan kita. Dengan cara apa? Bal, akan tetapi apa? Arsala ilaina rasula, bahwasanya Allah telah mengutus kepada kita, yaitu seorang rasul. Yang mana kalau kemudian dengan adanya Rasul ini, inilah yang akan menjadi sebab kebahagiaan kita. Gimana caranya? Faman ata'ahu, maka barang siapa yang taat kepada Rasul itu, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Waman asahu, dan siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut, dakhalan nar, dia akan masuk ke neraka. Nah, jadi ini adalah poin pertama yang wajib kita ilmui, wajib kita amalkan, yaitu kita menanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah itu adalah zat yang memang telah menciptakan kita. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah makhluk yang Allah ciptakan. Ya. Dan kalau kemudian kita sadar betul bahwasanya Allah yang menciptakan kita, maka tentunya sebagai konsekuensinya kita adalah menghamba kepada yang menciptakan kita. Demikian juga ketika kita meyakini bahwasanya Allah itulah zat yang memberikan rezeki kepada kita. Ya, tidak ada yang selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Maka tentunya juga sudah menjadi hal yang patut bagi kita semuanya untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semakin berterima kasih, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, ketika Allah sudah menciptakan kita, memberikan segala kebutuhan hidup kita itu ada di dunia ini. Mulai dari apa? Dari udaranya, dari lingkungannya, dari semua yang kita butuhkan. Air, makanan, semua Allah sediakan untuk kita. Ya, kemudian Allah juga memberikan rezeki kepada kita. Banyak hal, rezeki itu dari kesehatan, dari bahkan rezeki harta itu adalah rezeki yang paling rendah daripada rezeki yang lainnya. Nah, dari semua itu kemudian Allah masih tidak hanya sekedar itu saja, masih memberi perhatian yang besar kepada kita dengan apa? Dengan mengutus Rasul untuk apa? Untuk membimbing kita. Supaya apa? Supaya kita bahagia di dunia ini. Supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Maka kalau kemudian kita bisa mengikuti Rasul tersebut, maka itulah akan menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan juga sebab kebahagiaan kita yang abadi nanti di akhirat. Yaitu apa? Yaitu masuk ke dalam surga. Dan apabila kita kemudian tidak mau mengikuti Rasul tersebut, dan kita kemudian apa? Malah justru bermaksiat, mengingkari, melawan Rasul tersebut, itu adalah sebab kebinasaan bagi kita. Binasa di dunia ini dan juga nanti binasa di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi bahwasanya wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, dan kemudian Allah
telah mengutus seorang Rasul kepada kita yang wajib untuk kita ikuti Rasul tersebut. Baik, kita lanjutkan sekarang yang kedua. Ya, sebelum yang kedua, dalil yang menjadi dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah berfirman, ini adalah dalil yang pertama tadi, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk mentaati Rasul tersebut, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nah, jadi ucapan mu'allif Muhammad At-Tamimi di sini adalah wad-dalilu qauluhu ta'ala. Yang menjadi dalil dari mengapa kita harus taat kepada Rasul adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah berfirman, "Inna sesungguhnya kami arsalna telah mengutus, ya kami telah mengutus ilaikum kepada kalian." Mengutus apa? Rasulan, seorang rasul. Syahidan, ya sebagai saksi alaikum atas kalian. Kama arsalna sebagaimana juga telah kami utus ila fir'auna kepada Fir'aun rasulah, seorang rasul. Nah, fa'asa Fir'aun rasul, maka kemudian Fir'aun itu bermaksiat mengingkari rasul tersebut. Fa'akhadnahu, maka kemudian kami siksa Fir'aun itu akhdan wabila, dengan siksaan yang berat. Ya. Ini adalah dalil bahwasanya kita wajib untuk mengikuti Rasul yang Allah utus kepada kita. Karena dengan taat kepada Rasul itu akan menjadikan kita masuk surga, dan maksiat kepada Rasul akan menjadikan kita mendapatkan siksaan sebagaimana siksa yang dialami oleh Fir'aun. Baik, Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada perkara kedua yang wajib kita pelajari. Apa itu perkara yang kedua? Perkara yang kedua bahwasanya annallaha ats-tsaniyatu, itu perkara yang kedua. Annallaha, bahwasanya Allah la yardha. Allah itu tidak ridho. Jadi itu kepada apa? An yusyraka ma'ahu ahad, yaitu ya ketika kita berbuat syirik. Apa itu? Mensekutukan, membuat sekutu, menjadikan ada sekutu ma'ahu, bersama dia, bersama Allah itu ahadun, seorang pun. Jadi Allah nggak ridho dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita membuat sekutu, membuat tandingan, membuat yang ya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Fi ibadatihi, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beribadah kita sama sekali tidak boleh mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang kita ya setarakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Ibadah kita itu maksudnya apa? Ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak boleh untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan sekutu itu apa? La malakun muqarrabun. Ya, bukan dari kalangan malaikat yang didekatkan, misalkan seperti malaikat Jibril, itu pun tidak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak boleh seorang nabi yang menjadi rasul yang diutus pun itu kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih rendah dari itu. Ya tentunya kita tahu bahwasanya makhluk yang termulia ya para malaikat dan para nabi. Dengan para malaikat yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti malaikat Jibril, itu kita nggak boleh menyekutukan Allah dengan dengan malaikat Jibril. Demikian juga dengan makhluk yang termulia, misalkan Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu dalam ibadah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, misalkan seperti apa? Misalkan
Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk ibadah dengan ibadah apa? Salat. Ya, Allah memerintahkan kita salat. Nah, kita salat. Salat untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak kita salat untuk malaikat Jibril? Tidak boleh. Karena itu adalah bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Atau kita sholat untuk Nabi Muhammad? Tidak boleh. Ya, kita hanya boleh menjalankan ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh ibadah itu kita arahkan kepada yang lainnya. Nah, bagaimana pula ketika misalkan kita di dalam menjalankan ibadah itu kemudian kita sekutukan Allah itu dengan sesuatu yang lebih rendah yang lainnya. Misalkan dengan apa? Dengan batu, dengan gunung, dengan laut, dengan pohon, ya, dengan jin, seperti itu. Tidak boleh. Semua itu tidak boleh. Dalam hal ibadah, ya, itu hanya untuk Allah semata. Tidak boleh untuk yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi dalil? Wa dalilu qauluhu ta'ala. Yang menjadi dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida, dan bahwasanya masjid-masjid itu lillah, hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian menyeru, ya. Janganlah kalian menyembah, ya, berdoa, ya, kepada seorang pun bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya kepada Allah sajalah kita beribadah. Hanya kepada Allah saja kita berdoa. Hanya kepada Allah saja kita memohon pertolongan. Tidak perlu kita meminta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Jin ayat ke-18. Nah, sekali lagi kita tekankan di poin kedua ini bahwasannya Allah sama sekali tidak ridho ketika ada orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lainnya dalam hal beribadah. Dan ibadah itu hanya murni untuk Allah semata. Nah, sekarang perkara yang ketiga yang wajib juga kita pelajari bahwasannya as-salisatu, yang ketiga, anna man atau ar-rasul, ya, anna man atau ar-rasul, anna man atau ar-rasulah wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Jadi setelah tadi kita mengetahui dua perkara yang pertama, maka yang berikutnya adalah yang ketiga, barang siapa yang taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh bagi dia itu untuk muwalah, yaitu loyal. Loyal kepada siapa? Kepada orang-orang yang mereka itu mengingkari Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh mereka itu, ya, bersikap setia, bersikap, ya, saling tolong menolong kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Meskipun mereka itu siapa? Walau kana aqraba qaribin, meskipun mereka itu adalah kerabat yang terdekat, tetap saja tidak boleh. Siapa? Misalkan bapak, anak, paman, ataupun yang lainnya. Kalau mereka itu memusuhi Allah dan Rasulnya, kita nggak boleh, ya, saling berkasih sayang dengan mereka, berloyalitas, saling tolong menolong dengan mereka dalam memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? Wad dalilu qauluhu ta'ala, yang dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman di sana, la tajidu qauman, tidaklah didapati suatu kaum yu'minuna billah, yang mereka beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulah, itu mereka saling berkasih sayang dengan siapa? Dengan orang-orang yang mereka itu memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walau kanu, meskipun mereka itu adalah aba'ahum,
ya bapak-bapak mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ikhwanahum ataupun saudara-saudara mereka, au ashiratahum atau kerabat mereka. Ulaika, mereka itu adalah kataba fi qulubihimul iman. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka. Wa ayyadahum biruhim minh. Jadi orang beriman, wa ayyadahum, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuatan, menguatkan biruhim minhu dengan ruh darinya, wa yudkhiluhum jannat, dan mereka itu adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga. Yang mana surga itulah tajri min tahtihal anhar, yang akan mengalir ya di bawahnya itu sungai-sungai, khalidina fiha, mereka itu akan kekal di dalam surga tersebut. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan juga mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka itulah hizbullah, mereka adalah golongannya Allah, mereka adalah pasukannya Allah. Ya, mereka itu adalah ya kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Ala, ketahuilah, inna hizballah, sungguhnya golongan Allah Subhanahu wa taala itu humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang sukses. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Surat Mujadalah ayat ke-22. Jadi dalam ayat ini jelas sekali bahwasanya kalau kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan beriman kepada Rasulnya, maka tidak mungkin bagi kita untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Meskipun mereka itu kerabat kita sendiri yang paling dekat, ataupun juga misalkan mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, tetap saja tidak diperbolehkan bagi kita untuk ya saling berkasih sayang dengan mereka ketika mereka memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, mungkin demikian pada kesempatan kedua kali ini apa yang bisa kita sampaikan dari kitab yang ringkas Al-Usul As-Salasah ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada diri saya sendiri dan juga kepada para pemirsa sekalian ya tentang apa yang kita sampaikan. Dan sekali lagi bahwasanya ketiga hal yang kita pelajari kali ini semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjadikan kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menjadikan kita ya bersemangat di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.